Hari ini kita akan mengulas Gold Soldier BT Gamepad dari IPEGA. Berikut untuk produknya. Masih dikemas dalam bahan kardus yang tergolong tipis, gambar kontrolernya mendapat print glossy pada bagian depan. Stiker hologram pada bagian depan sekiranya dapat menjamin keaslian produk ini. Lengkap dengan segel plastik pada bagian bawah kemasan dan 2 segel plastik pada sisi pembukanya. Pada bagian dalam, tampak jelas controller ini menempel aman dalam sebuah rangka plastik berwarna hitam. Pada bagian bawah controller ini terdapat kelengkapan 1 buah USB dongle, 1 buah kabel USB tipe C, dan 1 buah manual berbahasa Inggris tentunya. Jadi inilah dia Gold Soldier BT Gamepad dari IPEGA. Controllernya sendiri terbuat dari bahan plastik dengan bahan dasar berwarna hitam yang bertekstur doff halus. Pada bagian depan mendapat aksen kotak bermotif gradasi. Sedangkan pada bagian area grip tangannya dilapis dengan sejenis bahan karet dari depan sampai ke belakang. Analognya terbuat dari bahan plastik keras bertuas agak kecil. Dan pada bagian atasnya mendapat lapisan bahan karet dengan cekung agak dalam dan gerigi pada tepiannya. Berputar cukup halus dan saat ditekan, terasa tepat dalam dengan rasa tekan yang cukup keras. Tombol di padnya berbentuk tanda plus, mendapat warna yang paling kontras pada controller ini, seperti dilapis dengan bahan resin yang berwarna emas metalik. Saat ditekan terasa tepat dan padat. Tombol-tombol actionnya berbentuk bulat dengan bahan dasar clear transparan, mendapat penamaan seperti Xbox Controller BAXY, menonjol sedikit tinggi dan saat ditekan terasa padat rendah. Tombol triggernya mengikuti penamaan pada Nintendo Switch Controller, LR, ZL, ZR. L dan R mendapat desain menyamping yang dapat ditekan dari sisi ujung maupun tengahnya, menonjol sedikit tinggi dengan rasa tekan tepat dan padat. Sedangkan tombol ZL dan ZR-nya bermodel pelatuk dengan rasa tekan yang agak ringan. Uniknya controller ini mendapat tambahan tombol pada bagian samping kiri kanannya, S1 dan S2. Yang kami percaya dapat ditekan dengan jari telunjuk. Tambahan tombol juga ada pada bagian belakangnya, tombol S3 dan S4 yang dapat diakses dengan jari tengah. Keempat tombol tambahan ini pun dapat di-mapping ke tombol-tombol lainnya. Sedangkan pada bagian depan dilengkapi dengan tombol select, start dengan 4 buah LED notifikasi dan 1 buah tombol home. Tidak lupa angkat bagian klipnya ini, maka di bagian bawah terdapat tombol turbo dan juga tombol clear. Ya, betul sekali. Controller ini memang dilengkapi dengan clip holder bawaan yang dapat dibuka tutup pada sisi depannya. Koneksinya dengan Nintendo Switch menggunakan USB dongle ini yang dipasangkan pada docking dalam mode TV. Setelah itu pada controller, tekan dan tahan tombol L dan tombol home selama 3 detik. Hal yang sama berlaku juga untuk koneksinya dengan PC Windows. Selain menggunakan USB dongle, controller ini pun dapat dihubungkan dengan PC Windows dan Nintendo Switch via USB kabel tipe C-nya ini. Sedangkan koneksinya dengan Android dapat dilakukan dengan menekan tombol X dan tombol home selama 3 detik. Controller akan dikenali dengan nama PG9218. Dan koneksinya dengan iOS dapat dilakukan dengan menekan tombol Y dan home selama 3 detik. Controller juga akan dikenali dengan nama PG9218. Dibekali dengan baterai tanam sebesar 380 mAh yang dapat diisi ulang. Dari 100% baterai terisi penuh, controller ini dapat digunakan hingga 4-7 jam tergantung pemakaian. Dengan ukuran panjang sekitar 15 cm, lebar 12 cm, tebal 5 cm, dan berat sekitar 240 gram, controller dari IPEGA ini dibanderol dengan harga sekitar Rp275.000. Apakah layak untuk dibeli? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Bahan kemasan yang tergolong tipis memang menjadi ciri dari produk-produk IPEGA. Maka tidak heran kalau kardusnya ini pun mendapat cukup banyak kerusakan pada beberapa sisinya. Meskipun controller ini terkirim dengan aman karena rangka plastiknya ini, kami sarankan kalian menggunakan asuransi pengiriman dan atau tambahan bubble wrap pada bungkus luarnya. Bahan plastik utamanya ini menurut kami terlihat jauh dari kata mewah, sehingga membuatnya jadi terasa lebih tipis dan ringan. Padahal menurut bobotnya, controller ini termasuk pas dan berada pada rata-rata bobot controller umumnya. Beberapa cutting yang agak kasar juga kami temukan di beberapa bagian. Belum lagi bahan cetakan yang agak berbayang ataupun sambungannya yang kurang pas. Bahan karet pada lapisan analognya ini pun kami rasakan agak keras dan licin pada ujung jempol. Sedangkan bahan karet pada area grip tangannya ini benar-benar kesat pada telapak tangan, membuatnya jadi lebih pas dan nyaman saat digenggam. Inovasi tambahan tombol pada bagian sampingnya ini memanglah baru,
tapi menurut kami tombol-tombol ini tidaklah terlalu berguna. Tombol ini pun dapat tertekan secara tidak sengaja saat jari telunjuk mencoba menekan tombol-tombol trigger. Sedangkan tombol tambahan pada bagian belakangnya ini mendapat bentuk yang cukup unik tapi juga mudah saat ditekan. Clip holder bawaannya ini pun termasuk kokoh dan baik. Mendapat dua mode kemiringan dengan dua batang logam sebagai dasar extendernya. Namun sayangnya ukuran clip holdernya ini termasuk agak pendek. Smartphone dengan lebar lebih dari 8 cm kami pastikan tidak dapat menggunakan clip holder ini. Koneksinya dengan PC Windows dan Nintendo Switch hanya dapat kami temukan melalui USB dongle ini saja. Agaknya tidak biasa koneksi dengan Nintendo Switch menggunakan cara seperti ini, karena pastinya controller hanya dapat digunakan saat Nintendo Switch masuk dalam mode TV atau USB receiver dihubungkan dengan docking. Dan poin ini pun membuat controller ini menjadi kurang praktis. Belum lagi USB dongle ini pun tidak memiliki slot penyimpanan pada bodi utamanya ini. Ada baiknya koneksi secara wireless dapat menggunakan metode Bluetooth secara langsung tanpa perlu adanya USB dongle lagi. Pemberian nama dengan embel-embel gold atau emas kami asumsikan berhubungan dengan tombol di padnya yang berwarna emas ini. Selain berwarna emas metalik yang lagi-lagi tidak dapat memberikan efek tambahan mewah, di pad ini pun tidak memiliki keistimewaan lainnya. Hanya warna goldnya ini saja. Begitupun dengan tombol-tombol action dan tombol home-nya ini yang mendapatkan backlight berwarna. Memang terlihat bagus, tapi tidak lebih dari itu. Bahkan menurut kami, tombol actionnya ini mendapat rasa tekan yang berbeda-beda. Pada tombol Y yang kami miliki, rasa tekannya hampir tidak ada. Beda dengan tombol action lainnya, BAX, yang lebih terasa saat ditekan. Dan dari hasil pengetesan yang kami lakukan, tombol analognya ini mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Tapi anehnya, angkanya berubah setelah beberapa kali kami ulang. Tampak jelas kalau bulatan pada analognya ini tidaklah terlalu bulat atau agak sedikit oval. Kami sendiri pun merasa analog kirinya ini seperti mendapatkan setengah hambatan ke bagian bawahnya, tapi tidak pada analog kanannya. Modul getarnya termasuk standar, dengan rasa getar terkuat didominasi pada area ujung grip controller. Oh iya, untuk koneksinya dengan Nintendo Switch, controller ini pun tidak dibekali dengan sensor motion gyro, modul NFC, dan tidak dapat membangunkan Nintendo Switch dari posisi tidurnya. Jadi dengan harganya yang relatif murah, controller ini sebetulnya layak untuk dibeli. Punya banyak koneksi dengan beberapa perangkat, lengkap dengan alternatif tombol tambahan, tombol turbo, sampai dengan adanya clip holder bawaan. Tapi mengingat beberapa poin lainnya, controller ini bukanlah yang dapat kami rekomendasikan. Berikut controller lain yang dapat kalian temui dengan harga dan spesifikasi yang hampir sama tapi dengan kualitas yang masih lebih baik. Demikian review kita hari ini untuk IPEGA Gold Soldier BT Gamepad. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi, bye-bye.